Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan aksi nyata saya pelatihan mandiri PMM dengan topik iklim sekolah aman mencegah perundungan. Apa itu perundungan? Yuk kita cari tahu. Perundungan atau bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Jenis-jenis perundungan atau bullying yaitu ada 4 diantaranya bullying verbal. Bullying verbal ini berupa celaan, fitnah, atau penggunaan kata-kata yang tidak baik untuk menyakiti orang lain. 2. Bullying fisik. Bullying fisik ini berupa pukulan, menendang, menampar, meludahi, atau segala bentuk kekerasan yang menggunakan fisik. 3. Bullying relasional atau sosial, berupa pengabaian, pengucilan, cibiran, dan segala bentuk tindakan untuk mengasingkan seseorang dari komunitasnya. Bullying sosial ini bisa juga berupa helaan napas, lirikan mata, atau bahu yang bergidik yang menandakan kita kurang suka dengan orang tersebut atau sekelompok orang tersebut. Yang keempat, cyberbullying. Cyberbullying ini adalah segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik, seperti rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial, yang sekarang marak ada di beberapa media sosial, misalnya dengan mengomentari dengan kata-kata yang tidak baik atau mendiskriminasi orang secara melalui elektronik seperti itu. Pihak yang terlibat dalam perundungan itu terdiri dari pelaku, korban, dan saksi. Pelaku adalah pihak yang melakukan tindakan atau perbuatan perundungan kepada korban. Pelaku perundungan bisa perorangan ataupun kelompok. Korban adalah pihak yang mengalami perilaku perundungan oleh pihak pelaku. Saksi. Dalam kasus perundungan, pihak saksi bisa ada ataupun tidak. Jika perundungan dilakukan hanya antara pelaku dan korban, maka tidak ada yang terlibat. Nah, terkadang memang ada pula saksi yang ikut melihat peristiwa perundungan ini. Dan kebanyakan yang terjadi bahwa saksi ini biasanya pada umumnya tidak berani melaporkan ke pihak yang lebih dewasa atau lebih bertanggung jawab lagi terhadap situasi tersebut. Itu dikarenakan ada sebuah ancaman dari pihak pelaku terhadap saksi tersebut. Nah, jadi di sini kita, apalagi seorang pendidik, harus menerapkan terhadap siswa-siswi kita ketika kita melihat sebagai saksi ada hal yang seperti itu, maka harus menjadi orang yang siap untuk melaporkan. Jadi bertindak berani untuk melaporkan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilihat sebagai saksi untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya perundungan, terutama di sekolah, yaitu di lingkup kita dalam bekerja. Perundungan bisa terjadi di mana saja. Perundungan bisa terjadi di sekolah, bisa juga terjadi di rumah atau keluarga, ataupun bisa terjadi di lingkungan sekitar, baik itu lingkungan bermain peserta didik atau lingkungan mengajinya atau lingkungan tempat lesnya dan lain sebagainya. Jadi perundungan itu bisa terjadi di mana
saja gitu, terutama di lingkungan yang anak tersebut merasa tidak nyaman, tidak baik seperti itu, sekalipun itu di rumah atau keluarga. Mitos atau fakta tentang perundungan atau bullying ini. Mitos bahwa bullying itu keren. Fakta, karena menjadi pembuli akan bikin kamu terlihat buruk bagi pandangan orang lain. Mitos jika bullying bisa mempererat hubungan pertemanan. Fakta, ketika kamu membuli temanmu, dia bisa saja tersinggung dan justru akan menjauh. Mitos, menjadi bystander atau orang yang melihat bullying tapi tidak melakukan apapun itu adalah hal wajar. Fakta, dengan menjadi bystander berarti kamu mendukung bullying terjadi terus-menerus. Hal ini masih sering sekali terjadi di lingkungan sekitar. Jika kita melihat bullying, jangan cuma menonton, ayo bertindak dengan cara melawan dan membela korban. Mitos, bullying memperkuat mental. Fakta, bullying hanya menimbulkan dampak negatif dari mental seseorang. Mitos, bullying bisa menjadi proses pelestarian tradisi, contohnya seperti ospek. Fakta, tradisi negatif dan dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, harus dihentikan. Ciptakan tradisi yang positif. Baik, sekian penjelasan saya tentang mencegah perundungan. Semoga ini memberikan manfaat dan dapat diterapkan oleh semua kalangan, terutama kita sebagai pendidik di lingkungan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.